La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wa Itulah penuh perjuangan Nabi Muhammad SAW sehingga Islam bisa menyebar luas sampai ke seluruh dunia, sehingga sampai ke Indonesia, sehingga sampai ke Yogyakarta. Alhamdulillah. Santri, mohon maaf santri, kita pasti pernah susah, kita juga pernah sulit. Tapi pernahkah santri memakan daun-daunan kering? Tidak pernah, ya Allah. Maka kita harus banyak bersyukur. Nggih napa nggih? Apapun lauknya, apapun makanannya, ucapkan alhamdulillah. Lalu dihabiskan karena berkahnya ada di apa? Tetesan darah yang tetesan darah. Tetesan nasi yang terakhir. Oh serem toh ini. Iya, mohon maaf ini dari subuh enggak berhenti jadi kadang santri. Kita lanjutkan ya. Nah, itu ya, semangat ya. Khadijah ini tidak pernah mengeluh padahal berat sekali 3 tahun. Sampai beliau sakit-sakitan, kurus, kering padahal beliau sudah tua waktu itu usianya sudah 65 tahun. Sampai-sampai kemudian Khadijah setelah pemboikotan itu selesai, beliau dipanggil Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apakah Khadijah pernah mengeluh? Tidak pernah. Sampai-sampai dulu Nabi Muhammad SAW itu gak tega lihat istrinya. Kalau kita sebagai laki-laki untuk mempertahankan Islam, mempertahankan prinsip mungkin kuat pak. Gini apa gini? Ya kuat. Laki-laki punya prinsip kuat. Tapi begitu lihat istrinya, anaknya orang tega pak. Ya. Maka beliau tanya sama istri beliau, Khadijah, wahai Khadijah, bagaimana pendapatmu tentang ini? Maksudnya tentang perjuangan menegakkan la ilaha illallah, menegakkan kalimat la ilaha illallah. Maka Khadijah mengatakan kalimat yang membuat semangat, wahai suamiku, istiqomahlah di jalan Allah, tetaplah di jalan Allah. Alhamdulillah. Semangat atau semangat? Itu seperti vitamin, suplemen. Jadi Pak Bambang, Pak Ustadz Doni, Pak Ustadz Bambang lagi capek, kemudian disemangati istrinya, tetaplah semangat, istiqomah di jalan Allah. Wah, kira-kira Pak Ustadz Bambang, Pak Ustadz Doni semangat atau semangat? Semangat. Alhamdulillah. Santri, santri. Siap. Ya. 2. Maryam binti Imran. Wah, ini tidak pernah mengeluh. Padahal berat sekali loh santri. Apa ujian yang diberikan Allah? Apa itu? Ya. Tiba-tiba hamil. Padahal nggak pernah ketemu laki-laki. Ya, jangankan disentuh laki-laki, ketemu laki-laki saja nggak pernah. Tiba-tiba hamil. Wah, kaget ini. Kira-kira kalau nggak beriman itu bisa stres itu ya. Maka waktu itu Maryam difitnah, dibully khusus saya ya, dicaci maki ya, kemudian diusir dari Masjidil Aqsa, dari Baitul Maqdis, melahirkan Nabi Isa alaihissalam di bawah pohon kurma. Jadi bukan di kandang kambing ya, bukan ya, di bawah pohon kurma. Karena di Al-Quran disebutkan di bawah pohon kurma. Setelah melahirkan beliau menggoyang-goyangkan pohon kurma tersebut ya. Artinya apa? Kurma itu baik sekali untuk nutrisi. Kalau istri saya selesai melahirkan juga tak buatkan ini minuman kurma ya. Minuman kurma ternyata cepat sekali pulihnya. Alhamdulillah. Santri. Itu ya Maryam. Semangat ya. 3. Asiyah binti Muzahim. Wah, ini berat usianya. Tapi Asiyah tidak pernah mengeluh. Asiyah itu permaisurinya siapa? Fir'aun. Permaisurinya Fir'aun. Ya. Iya, Masya Allah. Ketika Asiyah memeluk Islam, menegakkan kalimat la ilaha illallah, Fir'aunnya marah, murka, lalu menghukum mati Asiyah. Maka Asiyah termasuk wanita yang wafat mati syahid. Mati syahid artinya langsung masuk surga tanpa hisab ya. Fatimah binti Muhammad. Ini ujiannya berat atau berat? Berat. Bahkan setelah menikah pun masih berat, karena Ali bin Abi Thalib bukan orang yang kaya raya, bukan. Jadi masih merintis, apa-apa dilakukan sendiri, nyapu sendiri, ngepel sendiri, numbuk gandum sendiri, nimba sumur sendiri. Padahal ini putri seorang zaman sekarang raja gitu ya, ibaratnya gitu ya. Ibaratnya mau minta apa saja harusnya bisa. Tapi Fatimah melakukan sesuatu sendiri. Santri, kalau santri Khairun Nisa sini nyapu seneng atau seneng?
Dari hati paling dalam senang atau senang? Senang. Setiap debu jadi pahalaku. Alhamdulillah. Niatnya begitu. Ya. Nyapu masjid, ngepel, setiap butir debu jadi pahalaku. Penghapus dosaku. Allahumma amin. Enteng nanti. Yo. Habis ini pada semangat nyapu semua Pak Ustadz Bambang dari ujung sana sampai ujung sana ya. Santri. Karena Fatimah melakukan sendiri. Jadi kalau kamu ingat, wah ini susah ya. Ya dulu Fatimah nyapu sendiri. Dulu Fatimah masak sendiri. Dulu Fatimah apa? Nyuci baju sendiri, ngepel sendiri, nimba sendiri. Enggak nimba ya? Pernah ngerasakan nimba belum? Oh, pernah. Zaman old berarti ya. Enggak, masih nimba ya? Alhamdulillah. Potok pantesan. Ya, dinikmati. Intinya apa? Apapun keadaan kita dinikmati, disyukuri. Insya Allah bahagia. Santri, ingat, bahagia itu ketika kita dekat dengan Allah. Maka temukan bahagiamu sendiri. Gak usah lihat bahagianya orang lain. Contoh sekarang, orang sekarang itu mohon maaf, bahagianya diukur dari orang lain. Contoh, orang lain posting Instagram. Lagi jalan-jalan, jalan-jalan ke pantai, niche. Wah, kamu lihat, wah asik banget ya. Aku nggak pernah ke pantai, gitu. Ya, jadi ngiri. Aku iri, aku jadi bahagia. Nah itu salah. Bahagia itu bukan ikut-ikutan orang lain. Bahagia adalah ketika engkau dekat dengan Allah. Betul atau betul? Nggih napa nggih? Sebelum Ustaz tutup. Ya, sebelum ada wabah corona, ini kan dulu Ustadz punya majelis, sampai sekarang masih ada majelisnya di Kampung Turis Prawiro Taman. Prawiro Taman. Tahu atau tahu? Di sana itu isinya turis-turis. Sebelum wabah corona penuh itu, jalannya penuh dengan turis. Kadang-kadang turisnya itu datang ke masjid ketika adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah. Kemudian, apa itu? Hayya 'alas salat. Kayak ketarik itu mereka. Ketarik. Hayya 'alas salat artinya apa? Marilah kita salat. Hayya 'alal falah. Wah, marilah menuju kemenangan. Wah, kemenangan Mbak, bukan ke masjid. Kemenangan datang. Tiba-tiba bulenya datang. Kadang-kadang bergerombol Pak. Ya, betul itu. Kemudian tanya, excuse me. Apa kuwi basa Jawane apa? Excuse me apa? Ya. Punten, kuwi basa Sunda. Nun sewu. Excuse me. Terus dia tanya, what kind of song? Ini lagu apa? No, it's not song. It's a time to prayer. Ini adalah panggilan untuk sholat. Wah, terus dia bilang gini, what a beautiful. Wah, sungguh indah panggilan itu. Nah, ternyata saya ngobrol-ngobrol sama bule itu, ternyata bulenya 1 bulan biasanya di Indonesia, jalan-jalan dari Jakarta, Soekarno Hatta, terus ke Bali, ke Lombok, terus ke keliling-keliling, pokoknya ke Raja Ampat, kemana, akhirnya ke Jogja. Biasa di Jogja 3-1 minggu menikmati suasana Jogja. Saya tanya, kenapa harus datang ke Indonesia 1 bulan? Kenapa harus berkeliling sampai ke Jogja kemana-mana? Jawabannya sungguh mengagetkan. Kita nggak menyangka Pak. Jawabannya gini, I'm looking for an happiness. Saya mencari kebahagiaan. Kasihan atau kasihan? Kasihan banget mencari kebahagiaan Pak, ya Allah. Padahal bahagia itu ada di sini, nggih. Betul atau betul? Kita duduk di masjid, di majelis ilmu, sholat berjamaah, ngaji bareng-bareng sambil makan, buka puasa. Senang atau senang? Bahagia atau bahagia? Nah, dia nggak dapat itu. Kasihan banget ya, kasihan. Maka saya sangat kasihan. Kemudian kami hadiahin the Holy Quran. Kemudian saya suruh nanti kalau di London, orang London, datanglah ke Islamic Center London, belajar Islam di sana. Ini hadiah untukmu. Kemudian thank you very much. Ya, you are welcome. Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan hidayah. Allahumma amin. Jadi itu ya santri, bahagia itu ketika kita dekat dengan Allah. Nggih napa nggih? Nah, kita doakan semoga seluruh donatur kita bahagia dunia akhirat. Orang-orang yang baik kepada kita semuanya bahagia dunia akhirat.
kita semua bahagia dunia akhirat sampai ke surga. Allahumma amin. Jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Surga yang seluas langit dan bumi, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal abadi selama-lamanya. Allahumma kekal abadi, lebih lama dari jutaan tahun, lebih lama dari miliaran tahun, lebih lama dari triliunan tahun. Subhanallah. Jadi kamu kalau kalian merasa capek, merasa lelah, ngajinya kok capek, puasanya kok lemes, sholatnya kok lelah, ingat, surga itu harus diperjuangkan, harus disungguh-sungguh penuh perjuangan. Nggih napa nggih? Karena hadiahnya surga sangat indah. Kalau surga, kalau hadiahnya cuma sekedar piring cantik, gelas, payung, itu hadiah undian, door prize. Tapi ini hadiahnya lebih hebat dari itu, yaitu surga yang seluas langit dan bumi. Semoga kita semua nanti kumpul di surga bareng-bareng. Allahumma matur nuwun santri. Setelah ini tolong mohon doakan nggih, terutama donatur kita, semoga Allah senantiasa memberkahi dan semoga kita senantiasa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, penuh keberkahan, penuh kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tolong diamalkan 5 ini. Ya, sekarang tak hapus biar ingat. Ya, wanita terbaik. Dibaca, wanita terbaik. Apa ini? 4 plus 1. Ya, hapus. Nomor 1 siapa? Tak hapus. Nomor 1 siapa? Pinter. Nomor 2 siapa? Tak hapus. Nomor 2 siapa? Maryam binti Pinter. Nomor 3 siapa? Aisyah binti Muzahim. Siapa? Aisyah binti Muzahim. Asyah binti Muzahim. Kalau Aisyah beda lagi. Aisyah tambah Aisyah gitu. 4 siapa? Fatimah binti Muhammad. Siapa santri? Fatimah binti Muhammad. Plus 1. Satunya siapa? Ya, alhamdulillah. Sekarang nggak ada tulisannya. 1 siapa? Khadijah binti Khuwailid. 2 Maryam binti Imran. 3 Aisyah binti Muzahim. 4 Fatimah binti Muhammad. 5 Aisyah binti Abu Bakar. Alhamdulillah. Semoga seluruh santri Khairun-Nisa dan seluruh wanita, ibu-ibu, mbak-mbak yang melihat tayangan ini di YouTube, semoga bisa mengamalkan 5 wanita terbaik ini. Allahumma amin. Caranya gimana? 1 2 Alhamdulillah. Semoga kita bisa mengamalkannya. Allahumma amin. Matur nuwun Bapak Ustadz Doni, Bapak Ustadz Bambang, semoga Allah senantiasa menjaga kita, senantiasa melindungi kita, dan senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Allahumma amin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.